考古文明中水晶人这段经历。推算下次开启时间时，他在删除我手表内的信息。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 709 sampai 710 atau episode 735 sampai 736, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan seluruh ras di Lama Semesta Asli saat ini telah mengetahui tentang pemusnahan pemimpin kapak besar. Segera saja semuanya menyiapkan strategi untuk melakukan penyerbuan terhadap ras manusia yang sudah tidak memiliki pemimpin tertingginya. Saat ini Lu Feng dan para petinggi ras manusia sudah melakukan persiapan jika tiba-tiba ada serangan dari semua ras yang ingin menghancurkan umat manusia. Di saat yang sama pula, saat ini di Istana Utama, 3 makhluk muncul setelah berteleportasi. Mereka saling memandang pertama kali, kemudian pada pemimpin kota kekacauan primal. Kekacauan? Apakah berita ini bocor? Tanya Master Kegelapan. Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. Berita itu baru saja menyebar. Selain itu, Master asal memberitahu aku bahwa alam semesta virtualnya telah mendeteksi ras iblis, ras otomat, dan ras serangga. Akan ada makhluk tertinggi mendatangi kita. Kita perlu mempersiapkan diri kita sendiri. Master asal, Luo Feng, Master Kegelapan dan Master Peng Gong semua tampak terkejut. Aku belum pernah memberitahumu, kata pemimpin kota kekacauan primal. Alam semesta virtual dari Master asal mencakup seluruh alam semesta asli. Kecuali beberapa penguasa semesta memberikan perintah yang ditegakkan secara ketat, alam semesta virtual mencakup hampir di mana-mana selain area langka seperti bintang asli. Selama alam semesta virtual meliputnya, Master asal sendiri dapat melihatnya. Seketika itu juga, Luo Feng, Master Kegelapan, dan Master Peng Gong tampak gembira. Mereka senang mengetahui apa yang Master asal bisa lakukan. Apa yang membuatnya lebih baik adalah seperti memantau seluruh zona perang. Selain itu, ia memantau seluruh alam semesta yang asli. Bahkan jika penguasa tertinggi alam semesta bertindak dan mengusir alam semesta virtual, kata pemimpin kota kekacauan primal, Master asal akan dapat mengetahui daerah tersebut, dan dia bisa tahu di mana Master tertinggi alam semesta berada. Baik, mendengar penjelasan itu mereka semua mengangguk. Berita itu baru saja menyebar. 3 ras akan membutuhkan waktu untuk mengatur segalanya, tetapi itu tidak akan lama, kata pemimpin kota kekacauan primal. Kalian bertiga akan menjadi kekuatan tempur utama kali ini. Bertindak mulai dari sekarang. Masih ada beberapa harta sejati puncak dalam ras kita. Jika kamu membutuhkannya, cukup mendaftar untuk menggunakannya. Oh, Luo Feng, Master Kegelapan dan Master Peng Gong agak terkejut. Aku butuh jenis domain puncak harta sejati. Luo Feng tersenyum. Namun, aku akan menukarnya dengan harta karun sejati tipe istana puncakku. Aku akan membutuhkan harta karun ilusi sejati, Master Kegelapan mengangguk. Oke, ayo kita bertindak sekarang. Aku akan memberitahu Master Semesta lainnya, kata pemimpin kota kekacauan primal. Lalu 3 Master Semesta lainnya akan dibagi menjadi 3 tim dan akan mengikuti kamu. Mereka akan membantu kamu. Mungkin mereka tidak kuat secara individual, tetapi ketika mereka bekerja sama satu sama lain, mereka akan sangat membantu. Mendengar itu, Luo Feng dan yang lainnya mengangguk dan kemudian segera pergi. Selama warisan Sungai Duandong, banyak makhluk besar dari klan Mata Sakti mati, dan kapal makam telah memperoleh beberapa harta karun sejati. Ada 1 harta karun sejati tipe jiwa puncak. Namun, tidak ada jenis domain tertinggi dari harta karun sejati, jadi dia mendapatkannya dari penyimpanan dalam ras manusia. Sebagian besar barang berharga ditinggalkan oleh pencipta kapak besar. Luo Feng menghela nafas. Sayap Siwu memiliki 3 pasang sekarang. Meskipun mereka bergabung, kekuatannya tidak akan sangat lebih kuat. Aku hanya akan memisahkan mereka. Luo Feng sudah punya rencana.
Dua pasangan pertama akan dibawa oleh tubuh penduduk asli sehingga dapat melakukan negara emas, dan dengan jenis harta karun sejati puncak domain, penyusunan ruang akan sepenuhnya digunakan. Adapun sayap putih, binatang bertanduk emas akan membawanya. Bagaimanapun, sayap putih digunakan sebagai pedang. Itu sudah cukup kuat. Ketika teknik kelahiran surgawi dilakukan dengan itu akan sangat luar biasa. Luo Feng, Master Kegelapan, dan Master Peng Gong segera berkumpul di istana utama, dan ada 12 Master Semesta kali ini. Ke-12 akan dibagi menjadi 3 tim dan mengikuti kalian bertiga, kata pemimpin kota kekacauan primal. Tim Master Emas Kosong akan mengikuti Master Peng Gong, tim Master Kingdom akan mengikuti Master Kegelapan, tim Master Gunung Es akan mengikuti Luo Feng. Bersiaplah dulu, jika ketiga ras melakukan sesuatu, aku akan segera memberi tahu kamu. Baik, aku tidak bisa menunggu. Semua penguasa alam semesta berperang. Manusia sangat bangga, mereka ingin melawan manusia, biarkan mereka datang. Luo Feng, tetap di sini dulu, kata pemimpin kota kekacauan primal. Semua orang pergi. Pemimpin kota kekacauan primal berkata kepada Luo Feng, apakah kamu yakin tentang kekuatan binatang bertanduk emas? Dikonfirmasi. Luo Feng mengangguk. Ketika dia menggunakan semua kekuatannya, dia bisa menyaingi master tertinggi semesta. Dibandingkan dengan penguasa tertinggi semesta lainnya, dia tidak cukup cepat. Tentu saja, dia tidak bisa bertarung selama master tertinggi alam semesta lainnya. Namun, aku memiliki banyak perlindungan padanya. Binatang bertanduk emas memiliki menara bintang dan sayap putih, yang keduanya adalah harta sejati tertinggi. Dan darah sakti di sayap putih luar biasa. Kekuatan bertarung binatang bertanduk emas, memang, luar biasa. Oke, pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. Jangan memberitahu siapapun tentang tubuh ini. Kali ini, kamu, Kegelapan, dan Peng Gong akan menjadi kekuatan tempur utama. Adapun tubuh emas bertanduk ini, itu akan menjadi jaring pengaman. Oke, Luo Feng mengangguk. Pergi sekarang, kata pemimpin kota kekacauan primal. Begitu sesuatu terjadi, aku akan memberi tahu kamu. Tapi aku bertaruh pasti hari ini. Di salah satu aula sekunder, 4 sosok duduk diam. Pada saat itu, Luo Feng berjalan masuk dengan pisau batu di punggungnya saat matanya menyapu lorong dengan tatapan cepat. Kali ini, mereka yang menapaki jalan yang sama dengan yang dia lewati adalah Master Gunung Es, Master Longyan, Master Cermin Sepi, dan Master Dewa Jarak Jauh. Dari segi kekuatan, Master Dewa Jarak Jauh sedikit lebih rendah, tetapi tiga lainnya luar biasa, karena mereka adalah makhluk yang sangat kuno. Master Gunung Es dan Master Longyan telah berada di bawah bimbingan Master asal sebelumnya, sehingga kemampuan mereka tidak perlu dijelaskan, sedangkan untuk Master Cermin Sepi, dia adalah pencipta aliansi tentara bayaran alam semesta. Itu adalah kesaksian atas kemampuannya. Luo Feng, Bima Sakti, Luo Feng. Mereka berempat memandang dan memanggil pada saat yang sama. Master Cermin Sepi berkata dengan nada serius, untuk perang ini, aku hanya akan meninggalkan satu tubuh. 3 lainnya akan mengikuti kamu ke medan perang. Dengan cara ini, tim kami akan lebih kuat, kata Luo Feng sambil menghela nafas. Biasanya, Master Cermin Sepi akan menuai keuntungan pribadi untuk aliansi tentara bayaran alam semesta di bawah komandonya, tetapi pada saat kritis, dia tidak akan menjadi lunak. Ketika seseorang bisa menjadi penguasa semesta, memiliki lebih dari satu tubuh adalah sesuatu yang sangat umum. Master Longyan juga memiliki tubuh lain. Mayoritas dari mereka akan memiliki total 2 tubuh. Satu tubuh akan tetap di negara dewa, sementara yang lain biasanya akan pergi berperang. Seperti Cermin Sepi, Luo Feng dan pemimpin kota kekacauan primal, yang mampu memiliki lebih dari 2 tubuh, makhluk besar seperti itu termasuk minoritas. Hanya satu master semesta dari tipe ini yang bisa bertarung, melawan beberapa master semesta biasa lainnya. Ini juga merupakan kekuatan keseluruhan dari aliansi tentara bayaran alam semesta Cermin Sepi, yang merupakan salah satu alasan mengapa aliansi ini sedikit lebih kuat daripada Bank Semesta Bintang Sungai dan Bank Semesta Pertama. Master Cermin Sepi, Master Gunung Es, Master Longyan, dan Master Dewa Jarak Jauh, kalian berempat akan menyerang pada saat yang sama, kata Luo Feng. Dengan cara ini, terutama dengan 3 tubuh Cermin Sepi keluar di medan perang, dengan semua kekuatanmu digabungkan, kita yakin bisa menangkalnya, bahkan serangan master tertinggi alam semesta. Namun, peperangan kusut semacam itu bisa sangat berbahaya,
jadi lebih baik bertarung di sekitar kapal makam. Benar, cermin sepi dan gunung es keduanya mengangguk. Mereka percaya diri tetapi tidak gegabah. Lagi pula, mengingat lingkungan mereka sendiri, sudah ada 3 ras puncak lainnya sebagai tetangga. Salah satu ras ini sebanding dengan manusia. Jika 3 ras lainnya memutuskan untuk mengepung manusia, dengan masternya yang tertinggi di alam semesta, dan lebih banyak masternya di alam semesta, begitu pengepungan dan perkelahian dimulai, umat manusia pasti akan menderita kerugian besar. Pada titik ini, jika ras manusia masih bersikeras pada tindakan kepahlawanan mereka, mereka akan mencari mati. Namun, jika mereka memiliki master semesta tingkat ke-6 sebagai kekuatan mereka dalam pertempuran, mereka masih memiliki modal untuk tindakan kepahlawanan. Kali ini, aku cermin sepi berkata dengan suara rendah, aku sangat khawatir bahwa kekuatan lain akan bertindak bersama. Tidak diragukan lagi, 3 ras puncak akan menyerang. Tetapi jika kekuatan lain ingin mengambil tindakan, juga, yang paling menakutkan adalah penguasa tertinggi semesta yang bergerak sendiri. Jika mereka bergabung, Luo Feng, Gunung Es, Tuan Zhao, dan Long Yan bingung untuk berkata-kata. Semua orang memasang ekspresi mengerikan. Cukup benar, 9 kekuatan teratas di alam semesta asli adalah, yaitu, Sekolah Dewa Leluhur, Manusia, Iblis, Ras Automaton, Klan Serangga, Klan Penjara, Klan Kristal, Aliansi Teritorial Utara, dan Aliansi Binatang Luar Angkasa. Selain dari manusia, Sekolah Dewa Leluhur, Iblis, Klan Automaton, Klan Serangga, dan Aliansi Binatang Luar Angkasa, semua memiliki harta sejati yang tertinggi. Klan Penjara, Klan Kristal, dan Aliansi Wilayah Utara tidak memilikinya. Karena Klan Penjara dan Klan Kristal tidak memiliki harta karun sejati tertinggi dan berada di daerah yang lebih terpencil, dan secara keseluruhan, sedikit lebih lemah, kekuatan lain seperti manusia, iblis, ras otomat, dan Klan Serangga, biasanya akan terlibat dalam berjuang melawan 2 kelompok ini sama agresifnya, tetapi mereka tidak benar-benar menganggap 2 ras sama kuatnya. Yang harus diketahui adalah, selain 9 kekuatan tertinggi ini, ada juga master tertinggi yang bepergian sendirian, seperti Tamu Gunung Duduk, Pemimpin Pulau Sihua, Pencipta Alam Semesta Hitam, Dewa Iblis Ilusi, dan Leluhur Binatang Iblis. Para penguasa tertinggi alam semesta ini terlahir sebagai bentuk kehidupan khusus, dan tumbuh untuk menjadi penguasa tertinggi alam semesta, jadi mereka semua adalah makhluk kuno yang tak tertandingi, dengan kekuatan kuat yang memungkinkan mereka untuk menjadi sombong. Faktanya, Master Aliansi dari Aliansi Teritorial Utara adalah master tertinggi yang awalnya adalah seorang musafir tunggal tetapi akhirnya terikat untuk bergabung dengan aliansi. Meski begitu, dia hanya master aliansi untuk namanya saja, dan hanya akan sesekali membantu dalam aliansi. Master aliansi itu memiliki harta karun sejati yang tertinggi, tetapi dia tidak akan menggunakannya untuk tujuan membantu aliansi wilayah utara. Bahkan jika aliansi itu hancur, master aliansi itu tidak akan merasakan tekanan sama sekali. Di alam semesta asli, ada sekitar selusin penguasa tertinggi alam semesta, dan mereka semua menaruh dendam terhadap satu sama lain. Leluhur Binatang Iblis, misalnya, menyatakan dirinya sebagai figur pemandu bagi iblis, dan figur terkemuka untuk makhluk luar angkasa. Dia menganggap dirinya sebagai leluhur sejati iblis, dan makhluk luar angkasa, yang menjadi alasan mengapa dia menyebut dirinya leluhur binatang iblis. Itu karena dia pernah berjemur dalam kemuliaan besar, tetapi kemudian, aliansi binatang luar angkasa dan iblis melepaskan diri dari kendalinya. Ini adalah salah satu alasan mengapa iblis selalu begitu keras tentang fakta, bahwa binatang ruang angkasa adalah bagian dari iblis. Perselisihan antara kedua ras itu, memang sangat hebat. Tidak peduli apa, master-master tertinggi yang bepergian sendirian tidak bisa dianggap enteng. Beberapa misterius, seperti Master Aliansi Teritorial Utara, Tamu Gunung Duduk, dan Pemimpin Pulau Sihua. Beberapa berjuang melalui pertarungan ketenaran yang luar biasa, seperti Pencipta Alam Semesta Hitam, Leluhur Iblis Binatang, dan Dewa Iblis Ilusi. Mereka semua terlahir sebagai bentuk kehidupan khusus, dan mereka lebih kuno dari makhluk lainnya. Selain leluhur binatang iblis yang sial, semua orang memiliki harta sejati tertinggi yang mereka bawa bersama mereka. 9 kekuatan teratas dan kelompok yang terdiri dari pelancong yang sendirian. Diam-diam, Luo Feng merasa gelisah. Kelompok yang terdiri dari pelancong tunggal lebih misterius, karena mereka tidak perlu bertarung untuk ras apapun.
Mereka hanya rasa tanggung jawab atas diri mereka sendiri, dan bentuk kehidupan khusus ini semuanya sangat kuno, seperti guru aku tamu gunung duduk. Kelompok pelancong tunggal ini tentu saja tidak lemah, dibandingkan dengan salah satu dari 9 kekuatan teratas alam semesta. Dengan warisan jantung Sungai Duandong, godaan untuk melampaui era reinkarnasi pasti sangat memikat mereka. Tekanan tak berwujud dalam aula membuat Luo Feng, Gunung Es, Cermin Sepi, dan Tuan Zhao semua bersiap dalam diam. Kata Master Long Yan dengan suara serak. Tidak peduli siapa musuh kita, hanya ada satu pertempuran. Kita manusia, tidak punya pilihan lain. Keempat pasang mata, mata Luo Feng, Cermin Sepi, Tuan Zhao, dan Gunung Es menyala. Itu benar, jika musuh-musuh mereka harus membunuh jalan mereka, apalagi yang bisa dilakukan umat manusia. Mereka hanya bisa bertarung melalui pertempuran yang satu ini. Di 3 aula sekunder istana pemimpin kota kekacauan primal, 3 tentara menunggu dalam diam. Selama menunggu, niat membunuh muncul di hati mereka. Sebuah suara bergema di ketiga aula sekunder pada saat yang bersamaan, ayo cepat. Luo Feng, Gunung Es, Long Yan, Cermin Sepi dan Tuan Zhao bangkit sekaligus, dan dengan satu teleportasi, mereka semua menghilang pada saat yang sama. Dalam aula utama istana pemimpin kota kekacauan primal, dengan Luo Feng memimpin pasukan dengan Master Gunung Es, Master Kegelapan memimpin pasukan dengan Master Kingdong, dan Master Peng Gong memimpin pasukan dengan Master Emas Kosong. 3 pasukan muncul bersamaan, 15 makhluk kuat ini semua memandang pemimpin kota kekacauan primal. Semua orang, tatapan pemimpin kota kekacauan primal menyapu mereka semua. Mata semua penguasa alam semesta melonjak dengan semangat juang, karena mereka semua siap untuk pertempuran berdarah. Iblis, klan serangga, dan ras otomat, kata pemimpin kota kekacauan primal dengan sungguh-sungguh. Berdasarkan spekulasi Master Asal, penguasa tertinggi alam semesta dari ketiga kelompok ini seharusnya sudah bertemu sekali untuk diskusi, dan pada beberapa saat yang lalu, 3 ras sudah mulai mengambil tindakan. Luo Feng, Master Kegelapan, dan Master Peng Gong tidak bisa membantu tetapi menunjukkan perasaan kegilaan yang intens di mata mereka. Mereka benar-benar telah menyerang umat manusia. Dan setiap satu dari 3 pasukan ini memiliki master semesta tertinggi, pemimpin kota kekacauan primal melanjutkan. Saat mereka tiba di langit berbintang melalui transportasi negara dewa mereka, Master Asal merasakannya. Masalahnya adalah bahwa mereka semua memiliki makhluk tertinggi alam semesta mereka memaksa masuk ke alam semesta virtual. Itulah sebabnya, dari ketiga pasukan ini, kami tidak dapat mengetahui pasukan mana yang berasal dari klan serangga atau iblis. Semuanya tidak kita ketahui. Aku percaya bahwa berita pemusnahan kapak besar akan menyebar dalam alam semesta yang asli dengan sangat cepat, kata pemimpin kota kekacauan primal dengan hati yang berat. Aku percaya itu akan segera menarik kelompok-kelompok adik kuasa lain, kelompok-kelompok kekuatan yang setingkat kurang kuat, dan bahkan para penguasa tertinggi yang sendirian. Itulah sebabnya pertempuran pertama ini harus menjadi salah satu yang dapat menakuti berbagai kelompok dan menanamkan rasa takut, sehingga setidaknya akan ada beberapa yang akan ragu-ragu menyerang kita. Jika ras kita lemah, itu akan menyebabkan beberapa kelompok kekuatan lain menjadi khawatir, karena mereka mungkin kehilangan keuntungan karena terlambat. Aku khawatir bahwa pada saat itu, berbagai kelompok penguasa tertinggi dan master semesta akan datang kepada kita dengan gerombolan. Maka umat manusia kita akan benar-benar dipaksa untuk mundur dari alam semesta yang asli. Mendengar penjelasan itu, semua orang tetap diam. Itu benar. Jadi bagaimana jika mereka memiliki 2 hingga 3 harta karun sejati tertinggi? 9 kekuatan teratas dari alam semesta, berbagai kelompok kekuatan terkemuka, dan penguasa tertinggi yang merupakan pelancong tunggal, begitu mereka semua menyerang ras manusia bersama-sama. Itu adalah kematian bagi siapa saja yang mencoba untuk menghalangi mereka, kecuali mereka bersembunyi di kapal makam sepanjang perang. Tetapi jika mereka tetap tersembunyi, bagaimana mereka melindungi wilayah mereka? Mata pemimpin kota kekacauan primal tajam. Dalam geraman rendah, dia melanjutkan, aku telah membahas masalah ini dengan Master Asal. Dalam pertempuran pertama ini, umat manusia akan mengirimkan 3 pasukan kecil untuk bergabung dan menyerang salah satu dari mereka. Jika kita bergabung dengan pasukan kita, dalam satu gerakan cepat, kita akan menghancurkan pasukan ini. Biarkan mereka menderita kerugian besar, dan buat kelompok kekuatan lain begitu takut sehingga mereka tidak akan gegabah tanpa berpikir.
Iya benar, hancurkan mereka, luncurkan serangan penuh pada pasukan yang satu ini. Bunuh pasukan ini. Luo Feng dan yang lainnya mengertakkan gigi dan meraung. Mereka semua sadar bahwa segalanya akan sulit, tetapi mereka harus mengeraskan hati mereka dan menjadi ganas. Jika mereka bahkan tidak bisa menghancurkan satu pasukan seperti itu, ketika kekuatan lain datang menyerang ke arah mereka, mereka akan menghadapi mimpi terburuk mereka. Hebat, kata pemimpin kota kekacauan primal. Sekarang, kami berangkat segera. Adapun koordinat dari 3 pasukan, kita akan menuju kemana yang paling mudah untuk kita akses. Maka kita akan memusnahkan pasukan manapun yang kita temukan di sana. Iya benar, ayo pergi. Semua berteriak di bagian atas paru-parunya dengan amarah menyelimuti pikiran mereka, menyuarakan semua yang telah mereka tekan dalam hati mereka. Sekarang adalah waktunya untuk perang, sekarang adalah waktunya untuk meledakkan mereka. Umat manusia memiliki 3 pasukan yang terdiri dari makhluk super, dengan kekuatan serangan terkuat, dan mereka dengan cepat meninggalkan kota kekacauan primal, untuk tiba di alam semesta yang asli. Ini set koordinat. Kami dapat dengan mudah tiba di sini dalam waktu singkat. Alam semesta virtual telah menjadi markas komando tinggi, dan pemimpin kota kekacauan primal mengendalikan seluruh situasi. Kali ini, ketiga pasukan telah membawa sejumlah besar roh abadi, dan banyak dari mereka, pada gilirannya, sejumlah besar token tersebar di seluruh alam semesta. Oleh karena itu, mereka memiliki cara yang efisien untuk mencapai transportasi negara dewa mereka. Ayo pergi, ada kapal makam, piramida hitam, dan istana kuno. Ini adalah harta sejati istana puncak, di bawah batas alam semesta asli. Itu memiliki kekuatan serangan terbatas. Meski begitu, tidak mungkin untuk menyebabkan kerusakan pada harta sejati istana puncak. Mereka milik 3 pasukan yang dipimpin oleh Luo Feng, Darkness dan Peng Gong masing-masing. Di tengah cahaya keemasan menyilaukan, waktu dan ruang berubah bentuk. Sinar cahaya dari negara dewa bersinar melalui ruang dan waktu dan menjangkau lebih jauh, juga sedikit lebih jauh untuk membungkus kapal makam, piramida hitam, dan istana kuno dalam sinar cahaya keemasannya, dan pada saat yang sama, itu membawa mereka ke tujuan mereka. Kalian semua masih sekitar 120 tahun cahaya dari targetmu, pemimpin kota kekacauan primal menginformasikan melalui dunia maya. Ini adalah koordinat yang tepat. Di dalam kapal makam, Luo Feng mengenakan baju zirah perak dengan 2 pasang sayap perak yang meluas, dan pisau batu di punggungnya. Ia juga membawa harta karun sejati jiwa puncak untuk melindungi jiwanya. Mengingat kemauannya, bersama dengan jiwa puncak adalah jenis harta sejati, bahkan jika 10 dewa iblis ilusi akan menyerang, dia tidak akan takut. Teleport. Seketika, 3 pasukan berteleportasi hampir bersamaan, kapal makam, piramida hitam, dan istana kuno melompati jarak 120 tahun cahaya dan muncul di tengah-tengah langit yang sunyi dan gelap. Tidak ada satupun bintang di sekeliling mereka, hanya kapal abu-abu raksasa yang jauh di dalam ruang yang berkerut itu. Saat Luo Feng dan ketiga pasukan muncul setelah berteleportasi di sana, aura tak terbatas dan kuat melonjak dan menyebar dari kapal raksasa itu, lalu menyapu menuju Luo Feng dan teman-temannya. Ini iblis. Luo Feng, sisanya melihat kapal raksasa itu, dan segera, mereka mengidentifikasi target serangan mereka untuk putaran ini. Di dalam kapal besar, seekor ular perak raksasa duduk di atas takhta dengan mata setengah tertutup. Ekornya berliku di sekitar tepi singgasana, dan ujungnya melebar ke aula istana. Di istana duduk 12 master semesta dari ras iblis, dan kali ini, mereka telah dikirim ke sini untuk perang. Mereka telah mempersiapkan perang yang akan datang. Hah, ular perak itu melirik sekilas. Semua 12 master semesta mengikuti tatapannya. Dinding pesawat ruang angkasa tidak bisa menghalangi pemandangan sama sekali. Mereka segera melihat 3 barang berharga jenis istana, muncul di langit yang gelap di kejauhan, pesawat ruang angkasa, piramida, dan sebuah istana. Kapal makam, kata Master Iblis Mimpi. Itu manusia, manusia, teriak Master-Master semesta. Manusia berani muncul lebih dulu. Langit gelap di luar pesawat ruang angkasa raksasa itu, seperti lautan yang tak berujung. Tiba-tiba, gelombang ruang dan waktu terbentuk di langit yang gelap. Waktu dan ruang yang terpelintir membentuk gelombang kejut yang kuat, yang melesat ke arah ketiga jenis barang berharga istana berulang kali. Piramida hitam dan istana kuno segera bersembunyi di balik kapal makam. Gelombang kejut menghantam kapal makam, tapi cukup stabil.
Itu tidak terpengaruh ketika ditabrak oleh semua makhluk tertinggi di wilayah api es. Gelombang ruang dan waktu sama sekali tidak ada artinya. Gelombang ruang dan waktu menghantam kapal berulang kali, sementara 3 barang berharga jenis istana menolaknya seperti batu di antara ombak. Lihat, Luo Feng, itu leluhur iblis mimpi itu. Di dalam perahu makam, Master Gunung Es, Master Long Yan, Master Huang Jian, dan Master Dewa Jarak Jauh semuanya melihat keluar, menahan napas. Begitu juga Luo Feng. Dalam gelombang gelap, ular perak raksasa yang buram muncul secara bertahap. Itu memanjang seolah berlari melewati seluruh langit. Yang mengejutkan semua orang, itu tampak lebih dari 1 tahun cahaya. Leluhur iblis itu begitu besar, kata Master Dewa Jarak Jauh. Master Huang Jian berkata dengan dingin, leluhur iblis memiliki harta sejati tertinggi yaitu skala impian untuk melindunginya. Biasanya, makhluk besar tidak akan terus-menerus memperpanjang tubuh mereka, karena itu akan secara signifikan melemahkan pertahanan mereka. Namun, dia adalah penguasa tertinggi semesta dengan tubuh sakti yang luar biasa. Itu ditekan oleh alam semesta asli, jadi dia hanya menunjukkan kekuatan saktinya 10.000 kali lebih kuat dari Master Semesta. Selain itu, dia memiliki armor harta karun sejati tertinggi. Dengan gabungan 2 harta itu, dia dapat mengubah tubuh saktinya seperti yang diinginkannya. Master Gunung Es menyipit, sepertinya dia ingin memusnahkan kita semua bersama. Ayo pergi, kata Luo Feng. Dia teleport ke gerbang kapal makam. Saat berjuang untuk warisan Sungai Duandong, dia tidak bisa berteleportasi di kapal. Namun, Luo Feng adalah pemiliknya sekarang, jadi dia bisa menggunakan semua fungsi di kapal, sehingga dia bisa dengan mudah berteleportasi. Gerbang terbuka, dan Luo Feng berdiri di gerbang. Dia melihat ke langit, ular perak itu berumur 1 tahun, dan menabrak perahu. Kepalanya yang raksasa menabrak kapal sementara Master Semesta dari ras iblis muncul. Makhluk muncul di samping istana di belakang kapal makam. Itu adalah Master Penggong. Luo Feng, katanya, aku akan melawannya dulu. Master Penggong memegang tombak Yanjun, yang berwarna hitam dan ungu. Ada ukiran yang rumit, sementara ada baju besi, sepasang sepatu bot, dan helm di tubuh Master Penggong. Master Penggong sangat kuat, dan dia berlari ke arah leluhur mimpi iblis raksasa itu setelah raungan marah. Tubuh raksasa iblis mimpi leluhur berlomba menuju 3 istana. Di atas kepalanya adalah pesawat ruang angkasa tempat 12 Master Semesta, dari ras iblis berkumpul. Lihat, manusia keluar, sepertinya Master Penggong, dia terlalu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir dia sendiri yang bisa melawan leluhur iblis kita? Dia mencari kematian. 12 Master Semesta berkumpul dan melihat pertarungan dengan lega. Mereka cukup yakin bahwa mereka akan memenangkan pertempuran ini. Lagi pula, mereka memiliki Master tertinggi semesta. Pertama, mereka akan membiarkan Master Iblis Mimpi menunjukkan apa yang dimilikinya. Lagi pula, jika mereka ikut campur, leluhur Iblis Mimpi mungkin kesal. Master Penggong memutar tombak Yanjun. Tombak Yanjun cepat berkembang dan menjadi 100 juta kilometer panjangnya, dari sebelumnya hanya puluhan ribu kilometer panjangnya. Kepala tombak Yanjun sangat kuat, menembus lapisan ruang, memukul tubuh leluhur iblis mimpi, menembus lapisan ruang. Mimpi iblis leluhur berteriak, berseru, harta karun sejati tertinggi. Kepala tombak Yanjun menyengat tubuh raksasa leluhur iblis mimpi. Tubuhnya gemetar dan jatuh ke belakang, tetapi tidak sakit. Aku tidak percaya kalian manusia masih memiliki harta karun sejati tertinggi, harta karun sejati tertinggi yang belum pernah kulihat. Kepala ular raksasa itu memandang ke bawah pada Master Penggong, suaranya bergema. Meskipun kamu memiliki kekuatan Master Alam Semesta tingkat 6 tingkat atas, itu tidak ada artinya. Alam semesta asli akan menekan kekuatan apapun yang lebih kuat dari itu. Bahkan Master tertinggi hanya dapat mengerahkan kekuatan tingkat ke-6 tingkat atas. Namun, tubuhku dan armor harta karunku yang sejati, bisa melindungiku dari serangan yang jauh lebih kuat dari itu, belum lagi serangan dari tingkat ke-6. Serangan-serangan ini tidak dapat membunuhku di alam semesta yang asli. Hahaha, manusia tidak peduli sama sekali tentang itu. Itu benar, memang tidak mungkin untuk membunuh master tertinggi alam semesta di alam semesta asli. Namun, target sebenarnya dari manusia dalam perang ini bukanlah penguasa tertinggi alam semesta, tetapi master semesta. Membunuh. Luo Feng, berdiri di kapal makam,
dan Master Kegelapan, di piramida hitam di kejauhan, berbicara. Itu berarti dua tim lainnya mulai lebih besar. Piramida hitam terus tumbuh. Seketika, itu berubah menjadi piramida hitam raksasa setinggi 3 tahun cahaya. Dibandingkan dengan itu, leluhur iblis mimpi seperti ular perak tipis. Piramida hitam itu meluncur menuju ular perak raksasa. Harta karun sejati yang sejati, kata leluhur iblis mimpi dengan suara kaget. Harta karun sejati tertinggi lainnya. 12 master semesta semua tertegun. Mereka sangat senang bahwa Master Peng Gong memiliki harta sejati yang tertinggi. Sekarang, mereka ngeri, bagaimana manusia bisa mendapatkan dua harta karun sejati tertinggi dengan mudah. Dan salah satunya adalah tipe istana, jenis harta sejati tertinggi yang paling berharga. Harta sejati tipe istana biasanya memiliki kemampuan untuk menyegel, dan dengan harta sejati yang tertinggi, seseorang dapat berpetualang melalui lebih banyak tempat di tanah ekstremis. Mereka sangat berharga. Menara penjara hitam. Ini menara penjara hitam. Bagaimana manusia mendapatkan menara penjara hitam dari tanah suci Kaisar Timur? Leluhur mimpi iblis tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Dia tidak menganggapnya sebagai masalah besar, ketika dia melihat piramida hitam. Bagaimanapun, banyak barang berharga berbentuk piramida hitam. Namun, hanya ada satu harta karun sejati tertinggi dalam bentuk piramida hitam, yaitu menara penjara hitam Kaisar Timur. Leluhur iblis mimpi tumbuh sangat serakah. Tidak peduli bagaimana kamu mendapatkannya, kita dari ras iblis menginginkan menara penjara hitam. Menara penjara hitam ditekan, menyebabkan leluhur mimpi iblis mundur. Pada saat yang sama, dia memberi perintah, ras iblis, serang. Dapatkan dua harta karun sejati tertinggi. 12 master semesta dari ras iblis semua bersemangat setelah menerima pesanan. Ya, iblis leluhur, kami sudah terlalu lama menunggu saat ini. Dua harta sejati tertinggi. Dengan keduanya, kekuatan kita akan sangat diperkuat. Ras manusia memang luar biasa. Dapatkan semuanya. Master Larangan, Master Serigala Langit, dan Master Yumo, semua penguasa semesta dari ras iblis meraung. Mereka semua terlihat berbeda, mewakili berbagai klan ras iblis. Mereka berteleportasi pada saat yang sama dan bergegas menuju medan perang. 12 master alam semesta bertindak pada saat yang sama. 12 master semesta tiba di medan perang secara instan. Tepat ketika Master Peng Gong dan Master Kegelapan bertarung dengan leluhur iblis mimpi, mereka menyerang Master Peng Gong. Sihir merambat, 9 sektor hati, api punah. Beberapa senjata kekuatan spiritual menyerang dengan cara berliku, dan ada serangan ilusi dan serangan jiwa. Ada juga pedang besar, kapak, dan cakar. 12 master alam semesta bekerja sama dan menyerang, terutama di bawah penindasan alam semesta asli. Mereka lebih hebat daripada master tertinggi alam semesta. Kami menunggumu. Master Kegelapan, Luo Feng, dan Master Peng Gong berada di tempat yang berbeda, namun mereka semua mencibir. Seketika itu juga, piramida hitam menyebarkan ukiran hitam tak berujung, yang meliputi area yang luas, serta 12 master semesta. Luo Feng yang tidak bertindak juga membuka sayapnya. Cahaya keemasan menutupi area seluas 10 tahun cahaya persegi, dan jenis domain puncaknya adalah harta karun sejati lautan salju juga digunakan. Pasir putih melayang di langit. Pasir putih dan cahaya keemasan buram digabungkan dan membentuk ikatan yang luar biasa, mengikat 12 master semesta. Negara emas dan lautan pasir salju. Ketika mereka berdua digabungkan, mereka segera memusnahkan semua harta karun jenis domain puncak. Tidak ada jenis domain harta karun sejati tertinggi, sehingga kombinasi negara emas dan lautan pasir salju tidak terkalahkan. Kapal makam segera menjadi lebih besar dan dibebankan pada 12 master semesta. 12 master alam semesta dari iblis yang baru saja dipenuhi dengan semangat juang dan kepercayaan diri segera diberikan pukulan berat berulang kali. Piramida hitam yang menjulang tinggi di udara melepaskan serangan gencar dari gelombang hitam terbuka, dan menyebar ke arah mereka, dan gelombang hitam ini dengan mudah menembus baju besi mereka dan menjangkau tubuh lurus mereka, untuk mulai memberikan pengaruh atas jiwa mereka. Apa yang terjadi? Sepertinya, tidak lebih. Tidak ada lagi kekuatan. Tekad yang kuat, aku tidak bisa fokus pada tekad aku. Master Larangan dan penguasa alam semesta iblis lainnya tahu bahwa mereka dalam masalah. Teknik tenggelam dalam kegelapan ini adalah ukuran yang dimaksudkan untuk menyerang suatu kelompok,
Tetapi karena teknik ini menyerang semua 12 dari mereka pada saat yang sama, tidak dapat menyebabkan mereka tenggelam sepenuhnya. Tetapi dengan seluruh tubuh mereka merasa tidak berdaya dan keinginan kuat mereka tidak dapat fokus, bahkan jika mereka menghabiskan kekuatan suci mereka dan bertarung dengan gigi tertutup, kekuatan yang dapat mereka lepaskan tampaknya hanya setengah dari apa yang sebenarnya mereka lakukan. Tidak ada semangat juang, tekad yang kuat sedang terpengaruh. Dalam bentuk yang mengerikan, mereka semua merasa tidak nyaman ketika cahaya keemasan tak berujung dan butiran salju putih mulai muncul di dalam wilayah cahaya berusia 10 tahun di sekitar mereka. Jika tenggelam dalam kegelapan memengaruhi tekad dan jiwa mereka di permukaan, menyebabkan mereka jatuh di bawah pengaruh yang sangat besar, maka kombinasi kerajaan emas dan laut salju ini akan menjadi serangan material, yang menempatkan pengekangan raksasa pada mereka. Seolah-olah tali yang tak terhitung jumlahnya, melingkari para penguasa alam semesta, mengikat masing-masing dari mereka. Itu domain. Itu adalah domain Luo Feng. Mengapa dia masih memiliki sayap perak? Aku pikir sayap peraknya menghilang saat dia berada di jurang terdalam ke-9. Bagaimana mungkin sekarang, sayap Luo Feng masih ada? Namun, wilayah penguasa alam semesta ini mudah ditindas dan dihancurkan. Di wilayah cahaya berusia 10 tahun ini, semuanya berada di bawah pengaruh butiran pasir putih salju yang tak terhitung jumlahnya, yang mengambang dalam cahaya keemasan. Di bawah batasan ini, kekuatan mereka berkurang. Tenggelam dalam kegelapan dan menahan domain adalah dua gerakan yang menekan kekuatan rata-rata yang dilepaskan oleh 12 penguasa alam semesta, menjadi hanya 30% dari kekuatan tempur mereka. Di antara mereka, meskipun kehendak master terlarang telah mencapai penguasa tertinggi alam semesta, di mana pengaruhnya terhadap dirinya lebih kecil dia dapat, paling banyak, melepaskan 60 hingga 70% kekuatannya. Adapun yang lebih lemah lainnya, seperti Master Serigala Langit, kekuatan yang bisa mereka lepaskan hanya 10 hingga 20% saja. Master Penggong dan Master Kegelapan, tim kamu akan bersama-sama menyerang 12 Master Alam Semesta. Luo Feng mengirimkan suara langsung melalui domainnya. Serahkan leluhur iblis mimpi ke timku. Baiklah, Master Penggong dan Master Kegelapan segera menanggapi. Luo Feng berdiri di depan kapal makam raksasa dan berlari menuju penguasa ke-12 alam semesta iblis tanpa basa-basi. Mimpi iblis leluhur mengamuk dan melolong sambil mengayunkan tubuhnya ke menara penjara hitam, dalam upaya untuk menghentikan Master Kegelapan menggunakan gerakan tenggelam ke kegelapan, tetapi pada saat yang sama. Luo Feng, kepala ular besar mimpi iblis leluhur melihat kapal makam yang bergerak cepat dan tahu situasinya buruk, 12 Master Universal klannya sudah berada di bawah pengaruh yang sangat kuat. Jika dikepung oleh Luo Feng, Master Penggong, dan pasukan mereka, bukankah itu berarti mereka akan tamat? Ia memiliki tubuh yang perkasa, besar, dan karena sangat besar, ia dapat dengan mudah menyerang penjara menara hitam, Master Penggong, dan kapal makam. Dengan satu lambaian ekornya, ia mengayunkan dan mencambuk kapal makam. Ayolah, berdiri di geladak kapal, mata Luo Feng bersinar. Di mana sayap awalnya menuju ke-12 Master Semesta, kapal makam tiba-tiba berubah arah ke arah lain. Kapal makam tiba-tiba mulai berkembang dari 100 miliar kilometer menjadi 1 triliun kilometer. Dalam sekejap, itu telah berkembang ke ukuran yang sebanding dengan leluhur iblis mimpi. Sebelumnya, di wilayah es api, ketika 5 master sejati dari klan mata sakti menggunakan harta tertinggi mereka yang sejati, untuk membentuk teknik serangan dewa sejati yang kekal, Luo Feng juga memperluas kapal makam dengan cepat dan menggunakannya untuk mengalahkan teknik dewa sejati yang kekal. Kapal makam ini adalah harta otomat dari peradaban kuno. Dalam hal dinamisme dan dominasi, itu adalah kedudukan yang lebih kuat dari harta sejati tertinggi. Sebuah kapal raksasa dan ular perak besar, keduanya seukuran 1 tahun cahaya. Dua makhluk besar bertabrakan satu sama lain di tengah-tengah langit yang sunyi. Leluhur mimpi iblis berteriak, tetapi dia cepat menyadari bahwa, kekuatan mengadu domba dengan kapal makam adalah kebodohan murni. Kecepatan kapal makam tidak sedikit pun terpengaruh, sedangkan tubuh ular perak besarnya dikirim terbang ke kejauhan. Seketika itu juga, mimpi iblis leluhur tiba-tiba berteriak marah. Luo Feng, ketika kapal makam meluas, Luo Feng tiba-tiba menghilang dan menyerbu ke arah 12 tuan semesta iblis di kejauhan. Dengan sepasang sayap perak besar yang terbentang, seperti pedang tajam yang menyilaukan di udara, dia menyerbu ke 12 master semesta dengan niat membunuh. Dan,
Adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.